Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Senang sekali saya Neta Asun kembali menjumpai Anda dalam program Bilang Bicara Langsung malam hari ini. Spesial hari ulang tahun TVRI Sulawesi Tengah yang ke-21 Together as One. Baik, dan pemirsa hari ini juga begitu spesial karena hari ulang tahun TVRI Sulawesi Tengah itu dirayakan bersama dengan peringatan Hari Ibu, dan tahun ini Hari Ibu ke-94. Untuk itu segenap keluarga besar TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan hebat yang ada di seluruh penjuru tanah air di Indonesia. Dan malam hari ini spesial sekali pemirsa karena kita akan membahas soal hari ulang tahun TVRI Sulawesi Tengah yang ke-21 bersama narasumber yang spesial yang biasanya hanya berada di belakang layar, kali ini ada di depan layar bersama saya. Namun sebelum saya memperkenalkan siapa saja narasumber yang akan berbagi bersama kita malam hari ini, sedikit flashback ya. Kita kembali bernostalgia pemirsa sejarah berdirinya TVRI Sulawesi Tengah. Ini diawali pada tahun 2001 masih menjadi stasiun sektor pemancar transmisi yang pada waktu itu dipimpin Kepala Stasiun Haji Sudaryo pada tahun 81 hingga 2001. Dan pada tahun 2001 TVRI Sulawesi Tengah berubah menjadi stasiun penyiaran yang dipimpin oleh Bapak Kustomo. Ini Kepsta atau Kepala Stasiun yang pertama mencetus TVRI Sulawesi Tengah, dan uniknya pada saat itu hanya bermodalkan keberanian, niat yang begitu gigih, modal yang nekat bisa dibilang pemirsa. Pada saat itu Bapak Kustomo juga meminta bantuan dari pemerintah daerah Sulawesi Tengah pada masa jabatan almarhum Bapak Profesor Aminuddin Ponulele, dan dibantu pada saat itu tepatnya ada 10 karyawan TVRI Sulawesi Tengah yang menggadaikan SK luar biasa untuk membangun TVRI hingga menjadi seperti ini yang kita saksikan sekarang ini pemirsa. Terima kasih Pak Kustomo dan seluruh karyawan yang pada saat itu ikut berjuang untuk TVRI Stasiun Sulawesi Tengah hingga sampai saat ini. Baik, dan pemirsa, membahas soal hari ulang tahun TVRI Sulawesi Tengah yang begitu spesial di umur ke-21 tahun ini, hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah Bapak Muhammad Ihsan yang adalah Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tengah, baru dilantik 22 November 2022 di Jakarta. Bapak Ihsan, Assalamualaikum Pak Kepsta. Pak Kepsta kalau biasanya di belakang meja, di belakang layar. Hari ini gimana perasaannya ada di depan layar? Ada deg-deg plusnya gitu ya, karena biasa kita di administrasi di belakang layar, tiba-tiba kita jadi di depan layar. Shoot gitu ya. Oke, baik. Selain Kepsta TVRI Sulawesi Tengah sendiri, pemirsa kami juga menghadirkan dan ikut merayakan ulang tahun TVRI yang ke-21 hari ini. Ada Bapak Iketut Suta Karyana, Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Utara, ini tetangga. Bapak, terima kasih sudah hadir di studio dan turut merayakan ulang tahun TVRI. Pak, gimana hari ini di Palu cuacanya? Wah, luar biasa. Saya pertama kali datang ke Palu. Pertama kali datang ke Palu ya Pak. Dan langsung disambut matahari yang ada 11 katanya orang Palu. Cuaca cerah. Mudah-mudahan ini cerah menunjukkan kecerahan untuk TVRI Sulawesi Tengah. Baik, Pak Kepsta TVRI Sulut. Terima kasih juga sudah hadir Pak Kepsta malam hari ini di Studio 1 ya. Dan ya, bergabung juga via virtual ya. Secara virtual, via Zoom pada malam hari ini, Bapak Syafrullah atau lebih akrab disapa Bang Icap. Beliau adalah Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tengah 2009-2011. Bang Icap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelihatan nggak wajah saya? Luar biasa. Ketampanannya masih tetap seperti dulu, Bang Icap. Sehat selalu ya, Bang Icap ya. Luar biasa. Ya. Baik, terima kasih Bang Icap juga sudah bergabung. Selain Bang Icap, ada juga Bapak Rusli Sumara, Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tengah periode 2003-2009 yang juga bergabung via Zoom. Sudah bergabung bersama kita, Pak Rusli Sumara. Kita sapa dulu. Oke, belum ya.
sementara akan bergabung bersama kita di Studio 1 via Zoom malam hari ini. Baik, dan untuk Tadi membahas... dia pamit mau sholat dulu katanya. Oke, baik, siap Bang Icap. Ya, baik Bang Icap, sebelum saya ke Bang Icap ya via Zoom malam hari ini bergabung, terima kasih. Saya pertama ke Pak Kepsta TVRI Sulawesi Tengah, baru dilantik 22 November kemarin Pak. Gimana perasaannya dan bagaimana melihat TVRI Sulawesi Tengah ketika pertama kali menginjakkan kaki di Palu, Sulawesi Tengah? Iya, terima kasih. Ya, pertama kali saya di sini memang waktu itu pelantikan 22 November ya di pusat ya. Tapi saya mengurusi pekerjaan sebelumnya, menyelesaikan. Saya baru tanggal 7 Desember ini sampai di Palu sini. Baik. Ya, begitu masuk saya sini melihat memang terlihat dari potensi infrastruktur sebenarnya sangat potensi ya. Terus teman-teman juga untuk berkreasi, saya yakin itu ada keyakinan lah, tinggal bagaimana kita untuk bersatu untuk menjadi satu tujuan yang kita ini kan untuk layar TVRI Sulawesi Tengah ya. Seperti motonya kita ya, Together as One itu ya. Oke, baik. Jadi Pak Kepsta melihat ada potensi dan kemampuan yang luar biasa dari teman-teman karyawan TVRI Sulawesi Tengah untuk kemudian memajukan TVRI Sulawesi Tengah begitu ya. Dan Pak Ihsan juga siap. Ya, saya selalu optimis seperti itu. Oke, baik Pak Ihsan. Nah, kesannya pertama kali baru bergabung begitu Pak dengan melihat situasi, apalagi kita baru saja 4 tahun kemarin Pak ya dilanda gempa, tsunami, likuifaksi, melihat keadaan kita seperti ini begitu ya. Walaupun sudah ada perbaikan di sana sini, apa yang menurut Bapak atau nampak muncul begitu di benak Bapak, apa yang harus kemudian? Ya, mungkin dari sisi infrastruktur ya memang kita perlu pembenahan. Dan memang tidak sedikit biaya yang dikeluarkan nantinya gitu. Jadi kita coba melakukan pembenahan, tapi kita melakukan secara skala prioritas ya. Mana dulu yang kita perlu pembenahan gitu, karena memang tidak mungkin secara menyeluruh kita melakukan pembenahan itu. Jadi bertahap, tapi yang prioritas dulu nanti kita lakukan. Jadi Pak Kepsta sudah mulai merinci begitu ya, apa yang menjadi prioritas dan harus dilakukan pertama begitu ya ketika menjadi Kepsta TVRI Sulawesi Tengah. Baik, saya ke Pak Kepsta TVRI Sulut. Sebagai tetangga begitu ya, yang paling dekat dan sering berbagi suka duka juga ya Pak Kepsta ya. Bagaimana Pak Kepsta melihat TVRI di umur 21 tahun ini? Ya, pertama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk TVRI Sulawesi Tengah dalam usia yang ke-21. Ya, bicara ulang tahun tentunya kita melihat kesejarahan ya. Iya. Dari sejarah kan Sulawesi Tengah ini dulu bagian dari kita Sulawesi Utara, kalau nggak salah dari sebuah stasiun transmisi. Jadi dari sejarah juga kita melihat TVRI Sulawesi Tengah ini barangkali stasiun yang sangat berbeda dari stasiun lain. Seperti Mbak Dita sebutkan tadi di awal berdiri, sampai karyawan menggadaikan SK. Saya pikir ini menjadi contoh-contoh yang luar biasa di Sulawesi Tengah yang oleh teman-teman sendiri perlu kita lanjutkan. Kita tahu perjalanan stasiun Sulawesi Tengah ini dari awal berdiri, kebetulan saya tadi banyak ketemu dengan teman-teman bapak-bapak senior kita yang sudah Purna Bakti. Mereka bercerita tentang menggadaikan SK tadi. Luar biasa. Baik, saya jadi pikir tetap diceritakan begitu ya. Betul. Dari tahun ke tahun. Itu juga pergantian dari Kepsta ke Kepsta. Kita tahu Bang Icap pernah di sini, Pak Rusli. Dan semangat ini sepertinya diwariskan terus sampai teman-teman yang ada sekarang. Ya? Iya, ini yang luar biasa dan menjadi modal yang bagus saya pikir untuk Pak Ihsan menata TVRI Sulawesi Tengah ke depan. Dari tahun ke tahun hingga di umur yang sudah tidak lagi remaja ya Pak Kepsta, ya sudah dewasa begitu ya, kita anggap ini sudah dewasa. Apa perkembangan atau sesuatu yang menonjol begitu Pak Kepsta, Sulut melihat TVRI dari masa ke masa? Sulawesi Tengah. Ini memang momentum yang luar biasa ya, di samping usia yang matang 21 tahun, kita juga memasuki era digital kan. Ini tantangan bagi kita semua, bagaimana di era digital ini terutama penguatan konten-konten lokal, karena memberi ruang yang lebih luas kepada kita di stasiun daerah bersiaran 24 jam kalau mampu kan. Nah, dalam rangka itu juga kami dari Sulut terima kasih sekali Pak Kepsta sudah mengundang kita hadir di sini. Sekaligus kita memanfaatkan waktu untuk diskusi bagaimana kita mengisi ruang-ruang publik ini dengan siaran-siaran yang makin berkualitas ke depannya. Mungkin seperti itu Mbak. Baik, saya ke Bang Icap. Bang Icap,
Bang Icap masih bersama kami? Ya, halo. Iya, Bang Tadi Icap. saya mute, sorry. Oke, baik. Bang Icap sehat selalu, luar biasa, masih muda terus ini Bang Icap, tidak ada tuanya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Bang Icap, mau ucapkan apa ke TVRI Sulawesi Tengah di umur 21 tahun ini sebelum saya bertanya? Tadi motonya tadi apa? Together as Together. one. Ya. Together as one. Ya. Saya pikir akan sama seperti itu. Jadi memang harus kita satu. Itu yang sangat satu itu sendiri akan membuat selalu bersama. Mungkin pesan saya cuma satu untuk saat ini adalah bahwa kebersamaan itu tidak ada ketika kita tidak mampu melihat seluruh perbedaan yang ada, seluruh kekurangan yang ada, seluruh keterbatasan yang ada. Itu jadi jangan dilihat itu sebagai satu kendala. Keterbatasan bukan batas, itu prinsipnya. Baik. Oke, Bang Icap, dari masa ke masa TVRI Sulawesi Tengah, Bang Icap juga pernah menjadi kepala stasiun TVRI. Apa yang berubah, Pak? Apa yang berbeda dari TVRI Sulawesi Tengah masa ke masa, tahun ke tahun, hingga di umur 21 tahun ini, Bang Icap? Untuk menilai itu, saya pikir saya hampir tidak melihat secara, terutama sejak pensiun ya. Jadi saya nggak begitu melihat secara persis kondisi saat ini seperti apa. Namun bahwa saya melihat ada suatu perubahan yang sangat mendasar begitu terjadinya tsunami, ya. Itu yang dalam rekaman sejarah saya. Karena apa? Saya bahkan sampai sempat datang ke sana karena kerinduan saya pada teman-teman terutama ya. Tapi walaupun apapun keadaannya, bahwa saya melihat bahwa saya yakin teman-teman di sana yang ada saat ini maupun yang ada yang hadir yang baru, mereka akan saling menularkan. Saya yakin mereka tetap dalam keadaan semangat yang tinggi. Kenapa? Semangat tinggi itu tidak untuk siapa-siapa. Semangat tinggi itu adalah untuk diri mereka sendiri sebagai insan broadcast, ya kan? Di mana tugas mereka tidak ada yang lain kecuali mempersembahkan yang terbaik buat publik. Ketika itu tidak mereka pikirkan, maka sebetulnya mereka tidak perlu ada di situ. Mereka tidak ada artinya di sana. Itu yang saya selalu katakan dengan teman-teman. Jika kita ingin punya arti, ya kita harus mencari arti itu sendiri agar kita tepat ada di situ. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bang Icap. Pak Rusli Sumara sudah bergabung bersama kita. Oke, jika masih akan bergabung, saya kembali ke Pak Kepsta. Baik, Pak Kepsta, ini setelah dilantik kemudian menjabat sebagai kepala stasiun TVRI Sulawesi Tengah, apa yang kemudian menjadi visi misi dari Pak Ihsan ke depan, beberapa tahun ke depan untuk TVRI Sulawesi Tengah? Ya, kalau dari visi misinya kan kita harus bagaimana layar kita ini diminati oleh masyarakat, gitu kan, banyak yang menonton. Jadi percuma kalau kita juga banyak produksi tapi masyarakat ini tidak berminat untuk menonton kita. Berarti kan ada yang salah di situ. Jadi kita harus lihat dulu. Jadi kalau seperti misalnya kita melakukan survei, memang TVRI Sulawesi Tengah ini tidak menggunakan AC Nielsen segala macam ya. Tapi kita ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, seperti dari media sosial, itu ada media sosial report, itu kita bisa evaluasi dari situ. Jadi seperti apa sih penonton kita, seperti apa sih yang dimaui oleh penonton. Nah seperti itu. Itu kita awalnya melakukan survei dulu. Kita kumpulkan data, baru kita apa yang harus kita lakukan setelah itu gitu. Jadi ini tidak menutup kemungkinan akan ada atau akan lahir program-program baru di tahun 2023 atau bagaimana Pak Kepsta? Ya, insya Allah itu makanya dari tadi survei itu kan bisa ketahuan mana yang sebenarnya tidak ditonton orang kah, apa seperti apa yang diinginkan, itu kan kita bisa evaluasi. Sebaiknya kita ganti seperti apa ini supaya menarik begitu. Jadi kalau misalnya memang peminatnya tidak begitu banyak, maka kita ubah pola acaranya begitu betul. ya. Baik Pak, saya ke Pak Kepsta Sulut. Pak Kepsta,
kalau bicara soal sinergitas ya, hubungan antara Sulawesi Utara dan juga TVRI Sulawesi Tengah, sinergitas yang dibangun selama ini seperti apa Pak Kepsta? Ya, kami untuk stasiun TVRI di wilayah regional Sulawesi, Maluku, dan Papua, kita punya namanya komunitas Sulampa. Yang sinergi di antara ketiga wilayah ini, wilayah provinsi ini. Jadi kami sudah beberapa kali melakukan kopi darat istilah kami untuk bertemu langsung, berdiskusi untuk bagaimana menyiasati peluang untuk bersiaran dalam durasi yang lebih panjang dengan acara-acara yang berkualitas. Dan saya pikir untuk wilayah Sulampa ini kita dipersatukan oleh beberapa unsur budaya yang mirip gitu kan. Ya seperti misalnya teman-teman di Jawa sampai Lampung itu mereka punya wayangan gitu kan. Nah, kita di sini juga punya hal-hal seperti itu, misalnya musik bisa mempersatukan kita. Bagaimana lagu Papua juga disukai di Manado, disukai di Palu, demikian juga lagu dari Sulawesi Tengah ini ada komunitas juga penggemarnya di daerah lain seperti itu. Barangkali ini saya sebenarnya sudah merancang mulai tahun kemarin, karena keburu ada pergeseran-pergeseran, kita kan kalau bisa mimpi kita adalah membuat siaran langsung bersama dari beberapa tempat kan gitu, biar seru. Ini luar biasa ini ya. Ini insya Allah 2023 bisa terwujud ya Pak Kepsta ya. Dan tadi kalau bisa saya simpulkan, ini kearifan lokal menjadi sasaran utama begitu ya Pak Kepsta, bisa dibilang begitu? Ya, ini sesuai juga dengan visi misi TVRI, bagaimana kita melestarikan tradisi, menguatkan budaya daerah untuk melalui siaran TVRI. Dan ini juga saya setuju dengan senior kita Bang Icap tadi, ya keterbatasan bukan batas kan, itu apa yang patut kita garis bawahi. Dan jawabannya adalah sinergitas. Saya pikir kita sudah dapat arahan dari direksi juga, Pak Iksan pasti sudah punya rancangan untuk itu. Kita akan melakukan banyak komunikasi dengan konten kreator, bagaimana menjadikan stasiun daerah ini sebagai kreator hub lah. Jadi para kreator, konten kreator, anak-anak muda, kita bisa menggait kaum milenial melalui siaran-siaran kita dengan merancang acara-acara yang melibatkan mereka. Nah, disinilah pentingnya kita berkomunikasi, berkolaborasi dengan konten-konten lokal, dengan budayawan-budayawan atau seniman-seniman muda di daerah, supaya warna layar kita memang apa yang membumi lah, apa yang menjadi agenda publik itu juga menjadi agenda TVRI sebagai media penyiaran publik kan seperti itu. Apalagi budaya ataupun juga kearifan lokal yang dimiliki wilayah Sulampa ini tidak kalah bagus begitu dibanding Jawa. Dan jangan lupa Mbak Nita, Sumatera. Beberapa kali Gatra Kencana belakangan ini yang menguasai wilayah timur. Wilayah timur ya, luar biasa. Wilayah Sulampa. Aplaus dulu ini untuk Sulampa, luar biasa ya. Jadi sudah ada pola ataupun format acara yang kemudian akan dirumuskan begitu ya oleh Kepala Stasiun Wilayah Sulampa ini untuk kemudian bagaimana TVRI khususnya wilayah timur Sulampa ini bisa berkembang dan maju dengan pesat ke depan begitu ya Pak. Oh, luar biasa. Oke, baik, saya kembali ke Bang Icap. Bang Icap. Ya, Bang Icap, ini luar biasa apa yang baru saja disampaikan oleh Kepala Stasiun Sulawesi Utara dan juga Kepsta TVRI Sulawesi Tengah. Bang Icap, kalau menurut Bang Icap, apa yang kemudian disampaikan oleh dua kepala stasiun ini memang relevan begitu ke depan untuk TVRI di wilayah Sulampa khususnya dan untuk TVRI Sulawesi Tengah? Iya, tetap saja itu relevansinya pasti tetap ya, tidak ada perubahan apapun. Sorry, saya belum salam dengan Ketut sama Pak Kepsta Ichan. Ini saya mau izin salam juga ini. Selamat bekerja ya. Pak Safrullah ini memang senior. Selamat bekerja. Senior saya mulai dari di pusat dulu. Gitu. Jadi saya izin, saya manggilnya Bang Icap. Bang Icap, iya. Bang Icap. Jadi memang abang saya ini memang salut saya ini semangatnya. Ya, jadi begini, mungkin dari saya ya. Ya. Kita kembali melihat bahwa apa sih kita sekarang ini ada di era penyiaran digital. Ya. Lalu sebetulnya digital itu apa sih? Kan gitu. Harus dipahamin di situ dulu. Apakah digital itu berarti suatu perubahan terhadap model penyiaran?
bagi sebuah televisi RI, TVRI? Menurut saya tidak. Yang berubah itu adalah toolsnya. Karakter dasar, cara menyiarkan, cara memproduksi konten kreatif dan segala macam, tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah model layanannya, akses layanannya. Jadi jangan pernah pindah dulu dari situ, ya kan? Nah, seperti misalnya saya melihat pemahaman terhadap apa yang disebut vlog, terhadap apa yang disebut podcast. Podcast itu sekali lagi bahwa itu cara penyiaran yang sangat simpel, sederhana, namun tidak harus merubah TVRI seperti itu. TVRI adalah sebuah layanan mainstream televisi, dia tidak boleh berubah. Baik. TVRI tidak perlu menjadi podcast. Tapi tadi Mas Kutut mengatakan bahwa ada satu hal yang memang harus dicermati di dalam era digital, di mana kolaborasi adalah inti. Sebetulnya kita tidak lagi bisa bekerja sendirian. Ketika publik sudah menjadi user-generated content. Mereka hanya dengan HP, dengan modal gadget, mereka sudah bisa memproduksi kreatif. Beda zaman kita dulu, kalau kita nggak kerja di TVRI, kita nggak bisa memainkan perangkat teknologi kamera, ya kan? Kita tidak bisa membuat sebuah proses produksi. Ataupun kalaupun kita bisa membuat proses produksi, kita nunggu lagi. Kita bikin konten, tapi kita nggak bisa siaran karena kita nggak punya station. Tapi sekarang mereka punya station. Mereka sendiri bisa, stasiun mereka ada di mana-mana, ada di YouTube, ada di ada di Facebook, ada di medsos. Itulah fakta yang ada saat ini. Lalu apakah kita akan menempatkan persaingan kepada mereka? Menurut saya tidak. Kita harus berani menempatkan kolaborasi. Lalu bagaimana kolaborasi, Pak Kepsta, adik-adik saya yang saya banggakan? Siap. Kolaborasi itu coba kalian intip bagaimana memanagenya. Supaya hak publik yang sudah tidak bisa kita halangi, tidak bisa, karena itu sebuah keniscayaan ya. Era digital itu sebuah keniscayaan yang nggak bisa kita tutup. Tapi bukan berarti TVRI merubah menjadi podcast. Dia berubah jadi bentuk makhluk lain. Dia tetap sebuah mainstream televisi yang di sana dia punya konsep khusus di dalam penyelenggaraan medianya. Ya kan, kalau saya katakan dia sebagai bukan subordinate media. Tapi dia justru superordinate media. Itulah TVRI. Dan dia, kalau podcast bisa menjadi subordinate media. Tapi TVRI adalah superordinate media. Dan itu tidak boleh berubah. Mungkin dari situ intinya mungkin bisa kita diskusikan ke depan, ya kan. Saya sendiri selaku mantan sebetulnya masih sangat mencintai TVRI. Terima kasih Bang Icap. Saya berdiskusi. Apabila adik-adik mengajak saya berdiskusi, saya siap. Saya luar biasa. Bang Icap, akan sama-sama diskusikan. Bang Icap, artinya jangan kita jadikan ini kan bisa dibilang era digital, kemudian perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga podcast dan lain sebagainya, apapun namanya, ini bisa menjadi pesaing, khususnya TVRI. Ya, bukan hanya TVRI yang ada di daerah, tapi juga TVRI yang ada di pusat. Lalu, kita bukan lagi harusnya berkompetisi, tapi harus berkolaborasi. Itu yang kemudian ingin Bang Icap tekankan ya, Bang Icap. Ya. Jadi kuncinya adalah di kolaborasi, itu satu. Kedua, kuncinya adalah di kreativitas konten. Mereka mau ada di dia ada di penyiaran atau produksi konten di subordinate media, biarin aja. Tapi sekarang persoalannya, tantangannya adalah bisa nggak kita tetap eksis di super sekali lagi kata kuncinya, superordinate media adalah televisi. Nah, bisa nggak kita bertahan? Ini sebuah tantangan yang sangat memalukan kalau kita tidak bisa melihat ke situ. Baik. Ya, jadi saya ingin tantang adik-adik saya yang tercinta di situ, di Palu, apabila mereka tidak mampu melihat ini, tadi saya katakan, untuk apa kita ada di situ? Baik. Ya kan? Apakah kita hanya menjadi pekerja yang cari uang? Saya pikir tidak. Saya yakin adik-adik saya tidak. Saya yakin adik-adik saya bukan seperti itu.
Oke, baik Bang Icap, ini luar biasa sekaligus menantang ini dua Kepsta yang hadir di studio ya. Itu adik-adik saya semua, biarin aja mereka tertantang. Oke, memang dari dulu kita tahu ya Bang Icap ya, orangnya seperti apa, memang beliau sudah seperti ini begitu ya. Bang Icap, terima kasih. Baik, saya ke Pak Kepsta, tolong dijawab ini tantangan dari Bang Icap ya. Ya, memang tantangan ini memang mau tidak mau harus kita lakukan ya. Kalau tidak ya kita tenggelam jadinya. Sudah ya tenggelam maksudnya ya terbawa alur seperti biasa saja gitu. Ini harus kita munculkan gitu loh. Tadi yang seperti kayak Pak Icap bilang tadi bahwa ya memang kita perlu harus ada di situ ya untuk menunjukkan siapa kita gitu. Jadi tidak biasa saja. Dan gitu. kemudian di tahun-tahun berikut khususnya di 2023 ini menjadi awal mula. Ayo kearifan lokal ya, tradisi budaya kita memang harus diangkat, lebih apa ya, lebih giat lagi, lebih kuat lagi begitu. Dengan kemasan tradisi yang semenarik mungkin, dengan kualitasnya juga. Dan itu memang sudah dipikirkan oleh TVRI Sulawesi Tengah ya. Siap. Pak Kepsta ya. Oke, nah kalau bicara soal target Pak Kepsta di 2023, apa yang menjadi target Pak Kepsta di 2023 dan tahun-tahun berikutnya? Iya. Memang beberapa target itu ada ya. Sebenarnya kita ibaratnya mau berperang dulu, senjata kita apa gitu. Baik. Nah, kalau kita mau berperang tanpa perhitungan dengan senjata yang memang mumpuni kan mustahil kita bisa menangkan gitu. Jadi kita lihat dulu senjata kita dulu apa, infrastruktur kita. Gitu. Jadi Pak Kepsta mulai dari pembenahan infrastruktur dulu. Iya, betul. Baik. Saya ke Pak Kepsta Sulut. Pak Kepsta, ini kalau bicara soal tadi sudah disinggung Bang Icap, bagaimana era digital dan kemudian perkembangan teknologi yang begitu pesat, jangan sampai kemudian kita harusnya tidak berkompetisi kalau menurut Bang Icap ya, dengan hadirnya begitu banyak konten-konten kreator dengan hasil kreasi mereka yang luar biasa begitu ya, apalagi tidak perlu televisi untuk menonton, cukup lewat gadget ya. Di era digital ini apa yang kemudian harus kita siapkan Pak Kepsta, apalagi kita bisa dibilang nanti siaran sudah akan panjang durasinya ya, ini juga menjadi tantangan tersendiri begitu ya untuk kita Pak Kepsta. Silakan. Betul Mbak Nita, tapi sebelumnya kita harus ucapkan terima kasih pada Bang Icap ini karena beliau itu dari dulu memang motivator untuk kita semua dan untuk adik-adik kita juga ke depan. Jadi betul kata kuncinya adalah satu kolaborasi. Untuk kolaborasi dan sinergitas kami juga di komunitas Sulampa kita sudah merancang ke depan itu kita akan melakukan saling penguatan antar stasiun. Bukan cuma 1-2 stasiun yang bisa berjaya di Gatra Kencana misalnya sebagai parameternya. Kalau bisa kita akan lakukan semacam in-house antar stasiun. Seperti itu supaya kita di wilayah timur ini memang kolaborasi, sinergitasnya makin kuat. Yang kedua adalah tadi Bang Icap bilang kreativitas dan kreativitas konten dan juga inovasi-inovasi. Kita selalu dorong teman-teman yang muda-muda karena bagaimanapun ilmu yang kita dapat mungkin masih ilmu tahun 80-an, 90-an ini terus dinamis berkembang dan ini kita memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk teman-teman milenial yang baru bergabung dengan kita untuk saling berdiskusi untuk setiap acara, demikian juga tanpa meninggalkan konten kreator dari luar dengan juga konten budaya dan kearifan lokal ini yang harus menjadi pembeda lah untuk TVRI ke depan. Seperti itu. Kearifan lokal sekali lagi ini yang menjadi pembeda televisi Republik Indonesia dengan televisi-televisi nasional lainnya begitu ya Pak Kepsta ya. Baik. Dan ya kita akan terhubung di Master Control ya. Pak Kepsta ini izin kita berbincang dulu dengan teman-teman yang ada di Master Kontrol ya, teman-teman yang selama ini berada di belakang layar, yang wajahnya tidak pernah tampak di depan. Para perempuan-perempuan hebat, karena hari ini kita juga memperingati Hari Ibu yang ke-94. Sudah nampak ya, sudah terhubung kita dengan teman-teman yang ada di Master Control. Halo teman-teman. Halo. Dada-dada dulu ke kamera. Kamera sana.
Di sana ada perempuan-perempuan hebat yang luar biasa yang punya ide-ide cemerlang untuk TVRI Sulawesi Tengah ini, yang program-programnya luar biasa untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Kita sapa dulu, ada Ibu Mega di sana. Ibu Mega. Halo Ibu. Halo, Anita. wow, Terima luar kasih. biasa ya. Malam pun masih bekerja dia ya. Ada Kanoni, halo. Oke, yang dada-dada di sana itu Kanoni ya. Ada siapa lagi? Mika. Ya, ada Mika di sini. Mika, halo Mika. Aduh, luar biasa ini perempuan-perempuan hebat di belakang layar. Gimana? Saya mau tanya Ibu Mega dulu. Hari ulang tahun TVRI bertepatan dengan Hari Ibu yang ke-94. Sebagai seorang ibu, bagaimana ini Ibu Mega sang produser memaknai Hari Ibu, apalagi bertepatan dengan ulang tahun TVRI yang ke-21 tahun ini, hari ini? Untuk hari ini, hari bertepatan dengan hari ulang tahun TVRI Sulawesi Tengah ke-21, kemudian juga Hari Ibu, di mana kami memaknai kita ini pekerja sekaligus ibu gitu. Iya. Di mana badan kita ini dibelah untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan, Jangan dibelah juga bertanggung dong. jawab Jangan terhadap dibelah anak dong. dan suami di rumah. Oke. Gitu ya. Oke. Kalau mau dibilang menjadi pekerja, ketika menjadi pekerja dan juga menjadi seorang ibu, apalagi bekerja di bidang broadcasting di Iya. televisi seperti kami ini, Yang tidak mengenal waktu ya Bu Mega tidak ya. mengenal waktu libur, yang Iya. tidak. Jadi di kalender kami itu nggak ada merahnya, semuanya hitam. Oke, aduh, luar Walaupun biasa. hari Lebaran juga. Ini kita curhat tetap apa masuk. gimana ini? Ya curhat. Sekalian ada pakai Sekalian ya. Pak Kepsta ini sekalian curhat kayaknya Pak. Boleh diliburkan dulu ya Pak Kepsta ya. Enggak. Oke. Bukan. Jadi kita melihatnya bahwa seorang ibu dengan jiwa bahwa dia adalah pekerja dan dia juga adalah ibu, itu adalah luar biasa hebatnya, karena di mana mereka bisa membagi waktu yang amat harus bisa untuk betul-betul untuk keluarga yang baik, juga pekerjaan yang baik gitu, Mbak Anita. Dan apa ya, seorang ibu ini, predikat ibu ini tidak membatasi kreativitas Ibu Mega dan kawan-kawan yang ada di betul. Master Control untuk Betul, terus walaupun berkreasi ya. sampai rumah kan pasti kita agak sedikit berdiri rambut ya, kadang biasa, apalagi kalau sudah capek. Tapi itulah enaknya jadi seorang ibu juga. Jadi kalau di televisi, kalau kami seorang ibu seperti ini, waktunya untuk anak itu justru gimana ya, harusnya sebenarnya orang tua mengerti anak, tapi di sini kalau kami anak yang harus mengerti orang tua di sini. Baik. Iya, Anaknya gitu yang ya, Nita. hebat ini ya, bukan Iya. ibunya yang hebat ini kalau begini. Iya. Itu ada Ibu Baik. Nani juga di sini jadi seorang ibu. Ada kalau ini Mbak Mika masih Mbak, jadi akan menjadi seorang ibu. Calon ibu Calon ya. ibu. Oke, Mbak Mika semangat ya untuk jadi calon ibu ya. Kanoni juga yang sudah ibu, semangat. Terima kasih. Ada ibu-ibu di studio juga ada tuh. Ya, yang baju saya merah. akan menyapa Sip. teman-teman ibu-ibu yang ada di Studio 1 malam hari ini. Coba dada-dada ke kamera dulu. Oh, ini perempuan hebat, tangguh, yang bekerja sampai hampir di pukul 7 ini. Kita sapa dulu, ada Yuli, calon ibu, insya Allah. ya. Oh, calon ibu ada 3 orang. Jangan memalsukan identitas ya. Oke, ada Kakak Aryani, silakan dada-dada dulu. Ada Kak Meti, ada Kakak Pipit. Aduh, luar biasa ini. Pegang kamera ini ibu-ibu juga. Jangan salah ya. Oke, kita ke Kak Aryani dulu. Kak Aryani, gimana rasanya sampai jam 7 malam ini di sini? Pagi pulang pagi. Oke, baik. Luar biasa. Oke, untuk Pipit, Kak Pipit, Kakak Pipit, membagi waktunya gimana? Ini kan dunia broadcast ini tidak mengenal waktu gitu ya, apalagi ada anak, ada suami, ada keluarga di rumah, gimana? Jangan sedih dulu dong, dijawab dulu dong. Oke. Jawabnya tuh kayak Dijawab dulu dong, saya dijawab pikir dulu, jangan sedih jawabnya dulu. apa ya? Itu Oke. pertanyaan yang sangat dilematis. Oh, oke.
Ada capsta loh di sini ya. Hati-hati loh jawabnya. Itu dia tantangannya menjadi seorang ibu dan juga menjadi seorang pekerja, terutama di media. Dunia broadcasting memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Hari ini saja saya menitipkan anak saya dari pagi hingga sekarang. Oke, jadi anaknya dititip ini ya. Semoga besok-besok anaknya tidak manggil tante ya. Itu aja. Luar Pokoknya biasa. semua pekerjaan kita juga kita berupaya untuk memberikan yang terbaik buat layar dan juga terus memberikan yang terbaik buat buah hati kita tercinta. Baik, terima kasih teman-teman. Luar biasa perempuan-perempuan hebatnya TVRI Sulawesi Tengah. Terima kasih teman-teman yang di Master Control juga terima kasih ya. Ya, dan kali ini kita sudah bergabung sepertinya dengan mantan Capsta Pak Rusli. Sudah hadir atau sudah bergabung dengan kita via Zoom? Assalamualaikum Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rusli? Bagaimana kabarnya Pak Lu? Apa kabar Pak Rusli, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rusli sudah bergabung ini dari Sulawesi Selatan ya via Zoom bersama kita malam ini. Pak Rusli, kami ingin menanyakan kepada Bapak perkembangan TVRI dari masa ke masa khususnya sampai di umur 21 tahun ini di tahun 2022, apa yang Bapak lihat Pak Rusli? Ya, terima kasih ya. Jadi sejak saya di Palu 2003 lalu, sampai saat ini saya melihat perkembangan sangat-sangat bagus ya untuk Sulawesi Tengah. Saya di Sulawesi Tengah itu sampai 2009 ya, jadi sekitar 6 tahun saya di Palu, mengantar Palu untuk dari tadinya stasiun transmisi menjadi stasiun. Dan alhamdulillah perkembangannya cukup bagus. Namun di saat kapan ya tahun yang kena tsunami itu saya tidak tahu lagi perkembangannya karena saya sudah tidak mengikuti lagi keadaan di sana karena saya sudah purna di tahun 2018. Jadi tapi saya berharap TVRI Sulawesi Tengah di era digital ini tetap eksis ya, bagus ini terus dan cuma saya ini sedikit ini untuk Pak Capsta Sulawesi Tengah ya. Siap Pak Rusli. Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam Pak Rusli. Begini ya, saya melihat khususnya kami di Sulawesi Selatan ini dan termasuk Pak Icap ya, ini tolong saya diberikan pemahaman karena kelihatannya pemerintah itu mewajibkan ya sekarang untuk ke digitalisasi ya. Tapi kenyataannya kami saya lihat khususnya di Makassar ya, TVRI Makassar saya tidak bisa lihat lagi karena kenapa? Sudah hilang di analognya, sementara TV-TV nasional itu masih nyantol di analog semua gitu loh. Jadi bagaimana TVRI bisa ditonton sama masyarakat kita di Makassar ya? Jadi kalau saya mau nonton TVRI Sulawesi Selatan, itu saya harus masuk di di streamingnya itu loh. Ya. Tapi kalau di analog tidak ada. Tapi semua TV nasional, ada berapa banyaknya TV nasional itu tidak ada yang lari dari analog. Kenapa kok TVRI hilang di analog? Itu pertanyaan saya untuk Pak Capsta. Jadi tolong ini kan sampaikan ke pengambil kebijakan di TVRI saat sekarang ya. Karena terus terang bagus sih digital itu, cuma ya saya mirisnya itu karena tidak ada kita semestinya harus begitu hilang TVRI hilang semua analog TV apapun itu nasional itu semestinya begitu. Itu yang harapan kami ke depannya itu, dan mungkin bisa dikomentari sama Pak Sapula. Ada dua Pak Capsta di sini Pak. Mungkin itu sementara. Pak Rusli. Baik, terima kasih Pak Rusli di komen dulu. Iya. Oke, dan memang hanya TVRI saja yang hilang dari TV atau yang off dari TV analog. Sementara TV-TV nasional lainnya ini masih bisa dinonton dengan mudahnya begitu.
Silakan tanggapan Pak Kepsta TVRI Sulteng dulu. Terima kasih. Pertama, Assalamualaikum Pak Rusli. Ini termasuk abang saya juga, saya sempat bersama juga di pusat sama Pak Rusli. Jadi memang TVRI ini kan memang mengikuti aturan ya, aturan pemerintah. Jadi mau tidak mau memang kita mengikuti aturan. Jadi kita di off 2 November, ya kita itu harus off. Yang lain itu kan kemarin kan banyak yang ya TV swasta lain ada yang masih on di analognya. Ya sebenarnya seharusnya kan sudah off juga gitu. Harusnya, tapi kalau gitu ya. kita ikut-ikutan juga tidak mematikan analog kita, nanti apa jadi yang dikatakan orang-orang jadi tujuan TVRI aja tidak mematuhi aturan gitu. Jadi ya pertama ya kita ikuti aturan, yang lain itu nanti ya pihaknya nanti dari Kominfo lah yang melakukan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus off gitu ya. Apalagi TVRI stasiun yang memang gencar menyosialisasikan gitu. Digital ini gitu. Kira-kira begitu Pak Rusli. Pak Kepsta Sulut, silakan tanggapannya Pak Kepsta. TVRI Sulut juga sudah hilang ya dari TV analog di Sulawesi Utara. Ya, kebetulan kami di Sulut itu memang sebenarnya justru curi start. Kita digitalisasinya malah tahun 2017 mulainya, bukan di 2022. Lebih cepat begitu ya. Oke, silakan Pak Kepsta. Beberapa stasiun transmisi yang analog sudah off, terus memang akhirnya sudah langsung digital. Tetapi memang waktu tanggal 2 November kemarin itu secara keseluruhan kita sudah off. Memang dari pusat juga dari direksi dipantau terus bagaimana dinamika di daerah terkait dengan ASO ini, dan kita laporkan. Sempat di tanggal 3 November kalau nggak salah kami diundang FGD dengan KPID dan Kominfo tentang kenapa TVRI off, kan seperti itu. Jawabannya sama dengan yang disampaikan Pak Kepsta tadi. Jadi kita tidak mungkin TVRI melanggar undang-undang, kan, ketentuan undang-undang. Terus kami sudah sampaikan bahwa ini ada desakan dari KPID untuk sementara sebelum STB dibagikan, gimana kalau dihidupkan saja gitu kan. Tetapi dari direksi kami dapat arahan tetap off, karena direktur juga sudah berkomunikasi dengan Kominfo, dengan dari kepresidenan juga, bahwa TVRI harus menjadi contoh bagi yang lain gitu kan, untuk melakukan ASO ini. Seperti itu, sama aja mungkin di seluruh Indonesia. Jadi memang mau tidak mau, tapi swasta juga kan, kalau kita lihat LPS juga bertahap, tapi mereka dari kalau nggak salah Senin kemarin Surabaya di off Jadi ya seperti itu kondisinya. Baik, kira-kira begitu ya Bang Icaf, Pak Rusli. Ini kita sudah berada di penghujung diskusi kita malam ini. Bang Icaf, luar biasa semangatnya masih tetap sama, Pak Rusli juga demikian. Saya ingin meminta closing statement sekaligus harapan dari Bang Icaf untuk TVRI Sulawesi Tengah ke depan. Silakan Bang Icaf. Ya, jadi kembali lagi bahwa saya akan sedikit mengambil apa yang dikemukakan Pak Rusli. Ya. Jadi saya pikir begini, pertama ya, Kepsta harus kompak dan tegas untuk menyatakan, jadikan itu tuntutan pada direktur, pada direksi. Ya. Tuntutan dalam arti positif adalah dijadikan sebuah tekanan bersama. Ya. Nah, lalu tapi ataupun yang kedua abaikan dalam artian begini. Tadi Pak Ketut bilang tidak saat ASO masuk pun dia sudah melakukan ASO. Itu sama bandelnya dengan Pak Rusli. Itu sama bandelnya dengan Pak Rusli. Jadi nggak ada masalah. Sebetulnya kalau saya yakin Pak Rusli juga masa bodoh lo mau pindah apa enggak, pokoknya gua digital. Ya kan itu. Jadi, nah cuman sekarang di mana tantangannya? Dia harus berani di kualitas konten. Tadi saya kan bilang, teknologi semua mau digital kayak mau apa kayak mau multi platform kayak itu adalah tools. Tapi yang namanya kreatif produk, konten, quality itu tetap sama. Tidak ada yang berubah, ya kan? Itu semuanya hanya kendaraan. Teknologi itu hanya tools, hanya perangkat yang lebih memudahkan. Itu aja pesan saya. Kalaupun ada perlu yang kita lanjutkan, mari kita bukakan lanjutannya. Lalu kemudian selamat buat Pak Ihsan. Ini ada dua Kepsta. Sebetulnya Kepsta Rusli dan Kepsta saya ini tukar tempat.
Jadi ketika tukar tempat, itu anak buahnya ya sama. Pak Iksan. Iya, anak buahnya saya sendiri waktu itu. Oke, baik. Baik, Bang Icap, terima kasih Bang Icap. Saya ke Pak Rusli Sumara. Terakhir Pak Rusli, harapannya. Mungkin itu ya dari saya ya. Oke. Mungkin itu dari saya kepada adik-adik semua. Terima kasih Bang Icap. Menjadi artinya, ya menjadi arti buat digital. Itu aja. Terima kasih Bang Icap, luar biasa. Nanti saya akan Ya. Baik, saya ke Pak Rusli Sumara. Singkat saja Pak Rusli, harapannya untuk TVRI Sulawesi Tengah ke depan dan apa yang perlu dibenahi, Pak? Ya, sama dengan Pak Saifullah tadi ya, tetap konten itu yang diutamakan ya. Karena kenapa? Kalau sudah konten juga tidak berbobot ya, terus kita sudah tidak ada di analog, siapa yang mau nonton di digital gitu? Ya, karena rata-rata orang mencari konten-konten yang ada di analog, yang masih ada di analog gitu. Jadi kalau saya tetap optimis kita akan berjaya di digital ya. Tapi ya itu seperti tadi disampaikan Pak Saifullah, tolong kontennya dijaga, diperbaiki mutunya, supaya masyarakat kita itu walaupun harus bersusah-susah untuk mencari STB-nya. Karena sekarang juga ini STB susah ini di Makassar tidak ada Pak Icap jual. STB di rumah ini. Baik Pak Rusli. Siapa tahu ada di Palu yang bisa dikirim ke Makassar. Oke Pak Rusli, dipertimbangkan ya. Jadi dipertimbangkan. Oke, baik. Untuk Palu selamat ya. Terima kasih Pak Rusli. Ulang tahunnya ya. Terima kasih Pak. Saya masih teringat di saat-saat saya di situ 6 tahun bersama teman-teman yang ada di Palu ya, diganti dengan Pak Saifullah. Mudah-mudahan Pak Iksan ini generasi pelanjutnya yang harus lebih baik daripada kami. Kami ini masih generasi ya. Jadi Pak Iksan ini sudah generasi digital, jadi harus lebih baik ya. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Pak Rusli. Baik, saya salam ke teman-teman semua. Ya, terima kasih Pak Rusli, Bang Icap, terima kasih luar biasa sudah bergabung. Salam juga buat darah-darah saya panggil darah-darah aja lah, darah-darah cantik tadi. Darah-darah cantiknya dada-dada Pak, kirim salam juga. Anoni, ya. Siapa lagi lah? Salam. Saya kalau udah begini harus saya melihat kalian. Terima kasih Bang Icap, luar biasa. Ya. Oke, terus semangat ya, ya. Jangan kendor. Tadi boleh saya titip satu kata lagi nggak? Iya, boleh Bang Icap, silakan. Boleh. Oke, kreativitas di luar dengan mereka melalui podcast, melalui segala macam vlog, segala macam. Kreativitas yang nggak bisa dihambat oleh keniscayaan digital. Tapi kalau mereka kita anggap dapur-dapur produksi, maka master chef-nya, ahli masaknya tetap ada di TVRI. Mega, luar biasa. Jadi, terima kasih Bang Icap. Master chef-nya kita harus ada, kita harus menjadi master chef. Jadi dapurnya boleh di mana saja, master chef-nya adalah kita. Dan TVRI pasti mampu melakukan itu. Saya yakin Mega nyambung apa yang saya maksudkan. Oke. Baik, terima kasih Bang Icap, luar biasa motivasi malam ini. Semangat yang luar biasa dari Bang Icap. Sekali lagi terima kasih Bang Icap, Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tengah, periode 2009-2011. Aku belum sempat ke kebun ya. Ya. Pak Rusli Sumara, Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tengah periode 2003-2009. Terima kasih luar biasa Bang Icap, Pak Rusli. Dan pemirsa, kami juga ingin berterima kasih kepada Kepsta TVRI Sulawesi Utara yang sudah hadir hari ini. Sebentar, boleh sebentar. Ikut merayakan hari ulang tahun TVRI Sulawesi Tengah. Kepsta Sulut. Yang ke-21 ya, dan Pak Kepsta sekali lagi. Ya. Oke, baik. Dan Pak Kepsta Sulawesi Tengah, terima kasih sekali lagi juga malam hari ini sudah berbagi bersama kita ya. Dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk TVRI Sulawesi Tengah yang ke-21, Together as One. Dan pemirsa, kita akan berjumpa lagi dalam dialog bicara langsung lainnya. Saya Anita Aswin, sampai jumpa. Mana musik? Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri
Tuhan.